Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengenai kemarin larangan pemerintah dalam mengekspor bahan baku minyak goreng atau CPO dan minyak gorengnya, ada komplain atau keluhan atau pertentangan dari masyarakat. Namun dari DPR RI menyatakan bahwa ini kebijakan yang tepat. Kita simak dulu dari DPR. Kita itu, Indonesia itu produsen CPO terbesar di dunia, 49 juta ton. Lalu yang kedua, kita juga produksi minyak goreng 16 miliar liter setahun. Konsumsi dalam negeri itu hanya 5,7 miliar liter. Jadi ada surplus minyak goreng itu 10 sampai 11 miliar liter per tahun, Mbak Eva. Nah, aneh bin ajaib ya, kita minyak goreng curah ini masih tetap langka. Lalu minyak goreng, waktu pertama saya bilang, pas Permendak nomor 6 tahun 2022 diterapkan dengan DMO dan DPO 20% itu, kita melihat bahwa minyak goreng langka, sulit didapatkan. Ya, meskipun pemerintah sudah menerapkan DMO dan DPO. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemerintah berubah dari Permendak 6 ke Permendak 11 tahun 2022 dan Permenperin nomor 8 tahun 2022. Bagaimana pemerintah menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk minyak goreng kemasan, lalu minyak goreng curah itu ditetapkan HET-nya 14.000 per liter. Nah, faktanya sampai saat ini minyak goreng curah itu masih sulit dapatkan stoknya, dan kedua harganya juga di pasar itu ditemukan oleh rakyat, oleh masyarakat itu 18.000 per liter atau 19.000 per liter, bahkan 20.000 per liter. Dan tentu kami di DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan tanggal 17 Maret yang lalu, sebenarnya Komisi 6 sudah mengambil kesimpulan rapat bahwa meskipun kami di Gerindra sudah mengusulkan di Januari di berbagai DMO, DPO, bahkan pelarangan ekspor, nah akhirnya dalam rapat 17 Maret itu sudah ada kesimpulan rapat, Mbak. Komisi 6 merekomendasikan kepada pemerintah dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan itu, agar perintah demi kepentingan rakyat, agar terpenuhinya minyak goreng bagi rakyat, itu tidak salahnya pemerintah untuk melakukan larangan ekspor. Itu satu. Bahkan di poin yang lain itu kita juga merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk membicarakan hal pencabutan HGU kepada pemerintah kalau memang pengusaha-pengusaha tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Itu sudah kita rekomendasikan dalam rapat kerja 17 Maret. Jadi artinya apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi ini memang sesuai begitu ya dengan aspirasi yang disampaikan oleh DPR begitu ya, Bang Andre? Jadi intinya kita tentu berpihak kepada rakyat. Jadi sekali lagi tidak ada yang dirugikan, hanya untung mereka saja pengusaha mayoritas oligarki ini yang berkurang. Mereka tetap untung, tapi keuntungannya berkurang. Nah, demi kepentingan rakyat, tidak ada salahnya pemerintah berpihak kepada rakyat. Jadi pengusaha-pengusaha ini sudah menikmati, apalagi pengusaha minyak goreng itu ya pengusaha besarnya ya oligarki, Mbak. Bang Andre di sini dapat minyak goreng curah itu. Minyak goreng curah, kebijakan minyak curah, mereka dapat subsidi dari BPDPKS gitu loh. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya mendapatkan banyak keuntungan. Jadi saya rasa kebijakan Presiden Jokowi itu tepat. Demi kepentingan rakyat banyak, ya pemerintah men-stop dulu ekspor CPO dan ekspor minyak goreng dengan catatan tidak ada yang dirugikan. Pengusaha, petani tidak akan rugi, hanya memang untungnya berkurang. Nah, mengenai adanya keluhan dari para petani mengenai kebijakan larangan ekspor ini, dari DPR pun memberikan tanggapan bahwa sudah tepat. Karena menurut data
Indonesia per tahun surplus 10 sampai 15 miliar liter ya per tahun untuk minyak goreng ini. Sebenarnya apa sih keluhan dari petani minyak sawit ini? Kita simak salah satu dari petani minyak sawit ini. Saya selaku petani sawit sejujurnya prihatin, malu, sedih melihat kondisi bangsa yang besar ini memiliki sawit terluas di dunia hingga menghasilkan 47 juta ton CPO per tahun, tetapi sisi lain dalam waktu yang sama petani sawit untuk mendapatkan minyak goreng juga kesulitan. Ini secara umum seperti itu kondisinya. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa kita selama ini per tahun menghasilkan CPO sebanyak 47 juta ton dan 17 juta ton untuk kebutuhan di dalam negeri, diantaranya 5,7 juta ton untuk minyak goreng, ya, 9 juta ton untuk B30 atau biodiesel, 4 juta ton kurang lebih untuk oleokimia, dan 30 juta ton itu untuk diekspor. Ketika ekspor ini disumbat, pasti sebagian tidak laku, yaitu 30 juta ton. Ketika kebutuhan tetap, tapi daya pasoknya berlimpah melampaui kewajaran hingga 3 kali lipatnya, tambahnya butuhnya hanya 17 gelas, tetapi dituang 47 gelas, pasti bertumpahan kemana-mana. Dampaknya apa? Sebagian tidak laku, yang pada akhirnya hari ini harga sawit di tingkat petani turun drastis sampai turunnya 1.200. Bahkan banyak yang sudah pabrik kelapa sawit tidak menerima sawit petani karena minyak goreng itu berasal dari CPO. CPO berasal dari tandan buah segar sawit yang 41% berasal dari petani atau ekuivalen dengan 6,8 juta hektar, milik 2,7 juta hektar itu milik petani. Kalau kebutuhan di dalam negeri hanya sedikit, pasti mereka memprioritaskan, ya saya ulangi, pasti mendulukan hasil kebunnya sendiri untuk sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau tidak ada ekspor, otomatis sawitnya petani tidak mau ditampung. Ini yang berbahaya. Ini Mas Egan yang berbahaya diantisipasi, yang selama ini kita melihat satu sisi saja. Bahkan masyarakat Indonesia selama ini membenci sawit, memusuhi sawit, ya, mendustai nikmat Tuhan. Bahwa sawit sesungguhnya anugerah Tuhan, justru bukan dianggap kelebihan. Ini kan luar biasa. Ya, saya selaku petani sawit mengambil ilmu hikmah, mempertontonkan di tengah masyarakat Indonesia dan dunia, termasuk ke Eropa yang selama ini benci sawit, sekarang ngemis sawit. Baik, Pak Wayan tahu bahwa sawit itu ternyata bermanfaat. Baik, bahwa sawit itu anugerah Tuhan untuk Indonesia. Ini harus kita pegang genggam erat supaya berkelanjutan sepanjang zaman kehidupan ini ada. Itu Mas Egan. Jadi kami tujuan adanya penurunan ekspor, kami teraniaya, mohon maaf, teraniaya, tersiksa. Saat bersamaan kami tidak bisa menjual, pupuknya naik 2 kali lipat akibat perang Rusia Ukraina, dan ditambah lagi lahan kami ada 2,7 juta hektar yang sudah sertifikat hak milik di daerah transmigrasi, diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dianggap kawasan hutan. Ini kan menyakitkan sekali. Harusnya pemerintah juga hadir. Kebijakan stop ekspor itu sangat mengganggu kami. Ya, sekali lagi sangat mengganggu kami karena pasti nanti harganya akan turun. Karena apa? Kebutuhan selama ini di dalam negeri hanya 17 juta ton, lalu dituan 47 juta ton. Pasti ketika permintaan tetap, tetapi pasokannya berlebihan melampaui kewajaran, pasti harga jatuh. Ketika harga jatuh, sumber
minyak goreng dari CPO. Sumber CPO dan TBS. TBS diproduksi oleh petani saat petani ya harga pokok produksinya tinggi akibat pupuk dan herbisida mahal naik 2 kali lipatnya. Ini Pak Andre harus pahami juga bahwa petani itu rakyat juga. Petani juga harus Pak Andre perjuangkan bagaimana Pak Andre ikut bertanggung jawab terhadap petani sawit yang luasnya 6,8 juta hektar, 2,7 juta hektar dianggap kawasan kehutanan. Padahal kami punya SHM, sertifikat hak milik. Padahal kami punya tanah itu warisan dari leluhur sebelum Indonesia merdeka. Ini Pak Andre harus berjuang juga ke KLHK. Itu keluhan atau protes dari petani sawit ya. Kemudian kita simak juga dari anggota Indef. Kita simak apa yang disampaikan. Dalam waktu relatif katakanlah 1 bulan, harga akan relatif turun begitu. Akan ada banjir minyak goreng, tetapi memang dalam jangka panjang akan tetap saja naik begitu. Karena apa? Karena harga internasional akan jauh lebih tinggi dan pada akhirnya akan terjadi potensi untuk ekspor keluar secara ilegal begitu. Dan akan banyak memilih katakanlah para pelaku usaha untuk mencoba agar barang-barang ini bisa diekspor keluar karena oversupply yang terjadi terlalu banyak di dalam negeri begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika harga internasional naik, ketika ada pilihan bahwa ekspor keluar lebih tinggi sementara pasar bergejolak, otomatis ini akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi petani. Itu harga akan turun dan tentu saja petani tidak akan menyuplai produknya. Karena apa? Karena harganya terlalu rendah. Kalau terlalu rendah mereka tidak akan panen. Biaya ongkos produksinya juga tidak mencukupi begitu. Sehingga kesulitan juga pada akhirnya para pelaku usaha mencari bahan baku TBS pada tingkat petani karena harga terlalu rendah begitu. Nah, implikasi kedua adalah di program untuk biodiesel juga akan mengalami kesulitan, terpengaruh begitu. Dan pada akhirnya pemerintah akan lagi mengimpor solar lebih banyak dan biodiesel lama-lama tidak ada pasokan bahan baku. Karena kan sumber program biodiesel harus menggunakan subsidi BPDPDKS yang sumbernya adalah dari pungutan ekspor. Karena tidak ada yang diekspor, tidak ada sumber dana. Nah, itu jadi problem. Dan tentu saja devisa kita negara akan kehilangan kurang lebih sekitar 450 sampai 500 triliun per tahun dan ini akan mempengaruhi defisit neraca perdagangan kita yang akan kemungkinan akan terjadi begitu dan tentu saja akan dampak makroekonominya lebih jauh pada katakanlah tenaga kerja, tentang petani sawit dan keluarga dan sebagainya begitu. Itu tanggapan dari Direktur Indef ya. Kita simak juga pendapat dari Bima. Kita lihat videonya. Ini eksesnya kan sudah terasa. Yang untung bahkan pada saat Pak Jokowi mengumumkan selang berapa menit kemudian, yang untung adalah petani di Malaysia. Yang untung adalah petani di Amerika Serikat yang menjual soybean oil atau minyak dari kedelai. Yang untung adalah para petani yang ada di Eropa yang kemudian mereka menjual produk alternatif dari CPO, alternatif dari minyak goreng yang biasa disuplai ke pasar-pasar yang ada di Eropa. Itu petani mereka yang akan diuntungkan. Petani kita jelas akan rugi karena harga tandan buah segarnya pasti akan turun gitu loh. Jadi ini berapa lama juga nggak jelas, berapa lama jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi berapa lama, mau 3 hari, 1 hari, 1 menit setelah tanggal 28, 1 menit kemudian dibatalkan misalnya. Jadi ini harus ada kepastian. Kebijakan seperti ini kan sekali lagi belajar dari pelarangan ekspor batu bara yang sepertinya hanya gertak sambal. Ujungnya apa? Ujungnya adalah meminta DMO dipatuhi oleh para pengusaha. Kalau sekarang hanya RDMO dipatuhi atau kemudian HET dipatuhi untuk minyak goreng curah, cara-caranya gertaknya nggak usah pakai begini, kan bisa. Misalnya tadi Mas Andre bilang soal HGU lahan sawitnya itu punya negara. Ya selidikilah, perpanjangan izinnya mungkin bisa tidak diberikan kepada pengusaha sawit yang nakal, asal pemerintah pegang datanya. Nah kalau larangan ekspor secara drastis dan secara mendadak seperti ini, ya saya kira
ini kerugian bagi semua lah tadi. Yang untung adalah sekali lagi bukan petani sawit di Indonesia, yang untung adalah petani minyak nabati di negara lain. Memang dilematis Sobat Kapas Tuh ya. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor itu untuk agar stok minyak goreng bisa melimpah atau tidak kekurangan atau langka lagi di pasaran. Namun kondisi yang lain bagi pengusaha atau bagi petani atau bagi produsen ini sangat merugikan, karena seharusnya dia bisa mengekspor dengan harga yang bagus, tapi karena dihambat atau dilarang, jadi stok akan terhenti atau tertimbun di produsennya. Dari sisi petaninya, kalau memang nanti minyak sampai melimpah dan harga turun, tentunya biaya produksinya untuk pengolahan atau penanaman dan sebagainya atau pemanenan dan sampai pengolahannya tentu akan sangat membutuhkan biaya, dan ini mungkin bakal terjadi tidak bisa gagal panen atau tidak bisa merawat atau produksi lagi. Sedangkan dari sisi internasional, bahwa negara-negara yang diuntungkan yaitu negara penghasil CPO yang lain, terutama Malaysia atau negara-negara di luar negeri yang menghasilkan minyak goreng yang lain bukan dari CPO, dari bunga matahari dan kedelai dan sebagainya. Ini sangat diuntungkan sebenarnya, mereka tetap bisa menjual dengan harga yang bagus tinggi. Memang sangat dilematis. Kini tentunya yang bermain memang pengusaha ya, pengusaha besar ini. Kenapa sampai di tempat atau di Indonesia sendiri yang notabene produsen sawit terbesar di dunia, tapi ironinya sangat langka dan mahal. Ini yang memang sangat menjengkelkan, menggemaskan ya, dan membuat gregetan mungkin selangkah strategi pemerintah ini untuk menggertak atau memberi pelajaran kalau memang tidak usah diekspor ya biar busuk semua atau bagaimana, kita juga saya pribadi juga kurang tahu. Ini tergantung dari berapa lama larangan ekspor ini akan diberlakukan. Kalau mungkin stok yang mungkin ini ditimbun atau disimpan oleh para produsen ini kurang seminggu atau kurang berapa hari akan expired, kemudian baru dibuang ke pasaran, tentunya akan menguntungkan. Tapi kalau terlalu lama juga akan bahaya terhadap petani yang mungkin akan kesulitan mendapatkan uang untuk pemupukan, perawatan, panen dan sampai produksi ya. Sangat dilematis memang, tapi nah ini memang menunjukkan sisi kelemahan dari pemerintah, terutama aparat penegak ya, bahwa mengatasi mafia minyak goreng saja ini mungkin tidak berdaya kalau menurut saya, apalagi mafia-mafia yang lain. Minyak goreng yang notabene jelas bahwa kita negara Indonesia itu produsen terbesar, tapi malah justru langka dan mahal. Digertak dengan pelarangan ekspor, kita lihat apa dampak atau reaksinya nanti. Yang pasti masyarakat atau petani kalau terlalu lama dilarang ekspor ini, bahan baku atau CPO-nya akan membusuk. Ini bagian sebagai petani mungkin akan dirugikan. Tapi kita lihat apa dengan berjalannya waktu pengelarangan ekspor ini. Seharusnya kalau memang pemerintah benar-benar mau membenahi
mafia atau memberantas mafia ini mungkin tidak akan terjadi seperti ini, atau memang mafia ini adalah para pemegang kekuasaan terbesar di negara ini, kita juga tidak tahu ya, sehingga aparat kepolisian saja tidak bisa atau tidak ada beritanya untuk mengungkapkan mafia ini. Memang sangat ironis, sangat menyedihkan ya, minyak goreng Indonesia ini. Itu menurut pendapat saya. Gimana menurut pendapat Sobat Kopassus? Silakan tulis komennya kalau ada saran, kritik, dan masukan. Kita tunggu, kita balas. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.